ini tak ketong. Lah wong segmen lawan pertama ya. Bareng karo talk show Golden. Lah talk show tak waktu itu. Telepati. Ya, selamat sore. Wah, jumpa lagi sama saya di acara Lokal Hero di Gayeng Mateng bersama FK Mitra Kota Semarang. Di hari ini dimeriahkan sama teman-teman Holden Semarang juga. Ada Tresno Budoyo dan Lawak Reunian. Ya, kalian semua pemirsa di rumah bisa menyaksikan acara ini di YouTube-nya Pemkot Semarang. Facebook-nya juga ada live juga di Facebook-nya Pemerintah Kota Semarang. Tentunya hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol sama siapa ini ya. Di belakang saya sudah ada, dari mana Pak? Oh, Tresno Budoyo ya. Tresno Budoyo yang sudah siap tampil hari ini, kita langsung aja ya. Tresno Budoyo.
duka. Biasa saja ku dengar celoteh, dan ada yang datang mengetuk pintu kamar. Oh, ternyata kamu, kulihat dirimu, senyum malu aku seperti merayu. Oh, tatapan kamu buatku tersipu. Akhirnya aku duluan yang menyapamu. Saya Ketua DPRD Kota Semarang mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan Anda menggunakan hak pilih. Saya Kapolrestabes Semarang, Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020. Polri menjamin keamanan masyarakat datang ke TPS. Saya, Komandan Kodim 073 PS Semarang, siap bersama Polri mengamankan Pilkada serentak 2020 dan siap bersama Polri menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2020. Luber, jurdil, demokratis, dan aman dari COVID-19. Pilkada untuk kesejahteraan rakyat.
Ya, selamat sore, kembali lagi sama saya Mas Daniel Arif Sanjaya, tentunya di acara Live Visual Radio bekerja sama dengan Dewan Kesenian Semarang FK Mitra di judul acara Gayeng Mateng. Mateng. saya hampir salah nyebutnya. Halo, keserimpet meneh ya, Pak. Di sini sekarang saya sudah ditemenin sama teman-teman yang sudah support acara ini juga, di teman-teman dari Holden Semarang. Ya, Mas, dikenalkan satu-satu, Mas. Mas, siapa ini, Mas? Selamat sore. Ya, sore. Adit mewakili Holden Semarang sebagai sesi sibuk lah. Sesi sibuk ya. Ini kalau senior ya ini, Om ya, Om. Ya, makanya Om apa Mas juga ini, Pak? Dengan Mas Om siapa nih, Om? Saya Sugi, Mas. Om Sugi. Kayak band ya, Sugi Burnian. Sugianto. Om Sugi. Om Sugi dengan Mas Adit ya. Mas Adit dan Om Sugi, pecinta Holden. Punya berapa dulu nih koleksinya? Ayo, jangan bohong loh ya. Mas Dani, untuk saya sementara yang sudah ready ada 3. Wah, sudah ready. Yang belum ready berarti? Yang belum ready ada 2. Wah, 5. Proses, lagi tidur ya, Pak ya, kalau dibangun. Masalah Mas Adit nih, Mas. Kalau saya kebetulan project Holden, saya turun ke Holden itu awal mulanya karena kakak saya juga sih. Oh, kakak dulu ya. Jadi ikutan lah. Oh, ikutan. Lama-lama kita cinta Holden, kita oke lah, ini jalan bareng lah. Punya 10 Holden? Insya Allah. Berarti masih dirahasiakan nih Holdennya Mas Adit nih ya. Ini 3. wah. Pak Sugi, Om Sugi dan Om Adit nih, Mas. Kenapa sih kok suka Holden? Dan saya tuh ngeliat Holden tuh unik loh. Spionnya cuma di kanan, yang kiri nggak boleh lihat masa lalu ya emang ya. Gimana, Mas? Om? Untuk pertama kali saya kenal Holden itu, Mas. Waktu itu proses saya mainan motor tua. Oh, motor dulu ya. Motor tua. Motor langsung. Saya AYS karena pakainya repot, Mas. Wah, naiknya agak susah. Akhirnya sempat saya bongkar, selesai enggak jadi, akhirnya saya jual. Kemudian ada teman yang nawarin nih mobil Holden, suruh lihat. Di sana saya cek, waduh mobil apa ini? Panjang ya, CC-nya besar. Mobil 1 liter 3 rumah ya, Pak ya. Itu saya tinggal, Mas. Kemudian saya confirm ke teman-teman kebetulan yang mainan mobil Holden juga. Kemudian dia sampaikan spek untuk itu bagus. Kemudian sempat saya ambil, tapi saya sempat putus asa waktu itu mau bangun. Waduh, mobil kayak gini. Ya. Akhirnya lama-lama sampai dari lebaran ke lebaran baru jadi, Mas. Ya, kalau mobil tua itu seperti pepatah witing tresno jalaran saka kulino. Telatenane ya, Mas ya, yang diutamakan ya. Kemudian setelah jadi kemarin sounding ke senior Pak Lili, ya. Kemudian Pak Sento dan lain-lain. Kemudian ikut touring waktu itu. Sampai touring, Mas? Iya, Mas. Jadi begitu langsung touring, di jalan ketemu nih teman-teman banyak nih. Dengar suaranya pulang desa tidur, Mas. Ya, saya juga tadi sempat nyoba, Pak, waktu opening, Pak. Geruk. Teko RT PCG sama RT itu kae bocah kayak gitu. Sampai sekarang dengan suaranya kita cinta, semua ya? Penggemar Holden. Tapi kalau saya punya mobil cinta, ini, Mas, tape-nya mesti tak matiin. Saya lebih suka dengerin suara iya, mesinnya. Benar. Rata-rata teman-teman jarang yang pakai tape ya. Sound system. Jadi nyanyi sendiri ya. Iya, jarang. Kalau nyanyi tape-nya beda di tempat lain. Ya. Wah, gara duar. Blar. Tapi nek di bloyer ya 1 liter 3 rumah nanti jadinya. Iya. Tapi jangan salah, Mas. Ini mobil-mobil besar ini yang kita pakai ini, kalau kita jarak jauh malah justru bensinnya irit, Mas. Irit, enggak. Meskipun cc-nya ada 3.300, ada yang kalau pakai V8 malah 5.600 ya, bisa ya. Mas, ini kok punya berapa, ada yang Indonesia itu ada berapa jenis Holden yang masuk di Indonesia?
Dari tahun berapa, medio tahun berapa sampai ke tahun berapa? All varian Mas. Jadi pernah kita ngobrol-ngobrol sama senior-senior itu bahwa mobil Holden sebetulnya pertama kali masuk di Indonesia tahun 52 Mas. 52 ya. 52. Kemudian muncul yang mulai dikenal itu yang tahun 58. Kemudian ini 60 yang seperti ini. Kayak ya, film spesial, Cars. nggih. Doc Hudson. Nah, 60 kemudian sampai yang sekarang di tahun 75-an nih rata-rata. 73, 75. Statement sama ya primer EQ, ya haji itu tahun 72 sampai 75. Perawatannya Pak susah nggak? Mas Adit nih yang Pak Pandeng rawat nih. Kayaknya Pandeng rawat nggak cuma Holden nih kayaknya. Kalau perawatan sih saya bilang kita menyesuaikan budget juga sih Mas. Kita nggak pernah maksain. Ya. Di mobil kita artinya kita harus perhatikan yang paling utama tuh mesin. Kita mesin sih yang paling utama lah ya. Kalau untuk cat dan sebagainya untuk kenyamanan saya kira kok asal mesin jalan, bahkan plat nomor itu ada yang banyak mati juga kita tetap jalan. Yang penting Holden tuh asik-asik aja gitu loh Mas. Siap, buat keren-kerenan ya. Asal lu bahagia jalan. Oke, ya Mas Adit dan Pak Sugi, terima kasih, kita bincang-bincang sebentar. Nanti lebih lanjut saya bincang-bincang di program saya yang selanjutnya aja ya. Oke, deal ya. Siap. Deal ya. Deal. Tos dulu. Deal, Ya. oke. Ya. Kita setelah bincang-bincang ada sama teman-teman Holden ini, kita akan juga menyaksikan dari teman-teman dari Lawak Reunian. Check it out. apa tuh? Kaya wong edan lan. Edan piye? Joget-joget dhewe. Iki lho. Piye? Kowe kuwi kurang kreatif. Kok iso? Kurang semangat. Aku wis semangat kok. Semangat piye mlakumu kendak-kendak. Lah arep ngapa? Loh, mlaku ya biasa mlaku dadak diatur. Mlaku ya diatur to kok ya. Mlaku kok diatur. Sik, kowe nek mlaku sikil apa sing mlaku? Lah nek arep umpamane mlaku nengen ya sikil tekan sik to. Mlaku ayo ya. Mlaku sikil tengen sik lho piye? Lah nek mlaku nengen ya sikil tengen sik. Salah. Lho kok iso? Mlaku sikil tengen sik piye? Lah piye? Nek mlaku tengen ngene iki dadine. Ngene iki. Mlaku tengen sik lho. Lah iya ta ya nek ngiwa ya tetep kiwa sik. Lah. Mlaku kiwa sik, dadi kiwa ngene. Ngene iki. Lah kudune mlaku piye mlaku diatur. Nah, iki lho. Mlaku takon aku. Kok iso? Wong mlaku kuwi sing mlaku dhisik kuwi sikil mburi. Lho. Carane? Lah, iki sikil mburi. Iki mamane ngene ya. Iki sing mburi sing ndi? Sing kiwa. Ya maju. Lah mburi. Mburi ndi? Tengah. Nah, maju. Loh. Dadi mlaku biasa lho ngene. Oh iya. Mlaku tengen sik kiwa sik. Ini maratuaku takon ngono malah geblak. Ora tuamu wingi mlakune kleru. Lah kok iso? Mlakune bareng. Ah, mlaku Dadi kaya zombie ngono. Mlaku dadak diatur. Ngene. Piye? Sing tak kandhake mbiyen kae. Kandhake apa? So tanggal 9 Desember. Ulang tahunnya anakku kuwi. Kowe iki kelingan apa ora ta kowe iki? Lah iya kelingan. Tanggal 9 Desember. Apa? Loh, TPS Dikapake. kapake tutuke gundulmu ngono kapake. Lah TPS dikapake wong TPS kok. So tanggal 9 Desember kuwi Ya. itu pesta demokrasi. Lah berarti mangan-mangan. Oh, lambene mangan. Lagi.
pesta ki mangan. Pesta ki pestane wong digawe. Ayo. Iki pesta demokrasi. Lha, Kuwi ana pemilihan kepala daerah Ayo. tingkat kota. Kuwi awake dhewe kowe Ya. tugasnya kuwi kudu teko ning TPS, harus datang. Umpamane ra teko. Loh. Nek iso kudu teko sebagai warga negara yang baik, kudu teko ning TPS. Lah jarene tidak boleh keluar dari rumah. Iki ku ana protokol kesehatan, Ayo. ana aturan-aturan main. Ayo. KPU wis gawe aturane. Ya iki kudu teko ning ngene TPS. Teko ning TPS. Teko ngomah ning ngene TPS. Ya. Lah ning TPS. Nek tekan TPS turu. Lho, wong takon ora ngerti kok. Iki mlebu bleng daftar. Ning kono ning pendaftaran. Ana petugase. Begitu didaftar Terus turu meneh. Lho. Wong ora ngerti ya takon. Tas wae iku kok. Daftar pengen untuk kertas. Itu kertas. Ah, kuwi kertas ki. Kertasnya digawa, Digawa balik, dipangan. pindah sunat. Kertasnya pingko mbok gawa ning bilik. Lho, kowe mlebu ning kono ana bilik, mlebu. Bleng mlebu ning bilik. Nek wis mlebu, Mubleng, kertas dibuka. nek wis mlebu kertas dibuka. Dibuka. Nek bar dibuka. Disuwek-suwek. Wah, Mana sunat. mbok buka, Ya. kono kok ana gambar. Wah. Ana gambar tokoh. Tokoh sing kudu mbok pilih. Nah, Ana gambar nek wis ning gambar terus dipilih. dipilih. Bar kuwi dibar dipilih. Dipilih, ndi sing kowe seneng Neng. mbok pilih. Bar seneng tak pilih. Nah, terus dicoblos. Sing dicoblos apane? Coblos gundulmu. Gambare kuwi lho, Gang. Aduh kok goblokmu kuwi lho. Wong takon ya ora itu nesu wong jenenge ora ngerti. Wong kuwi nek elek ora apa-apa. Sing penting pinter. Ya. Wong ya. Ya. Wong bagus bodoh ora apa-apa. Kowe iki elek goblok. Goblok. Wes Ora apa-apa goblok wong dipilih sing kowe seneng dicoblos. Ya, berarti kowe wis memilih salah satu sing mbok pilih. nek wis Nek wis dipilih ditutup lagi. mau dibuka saiki Terus ditutup. mbok pilih to, ditutup. Terus kowe teko ning ngene petugas mbok dilebokke ning kotak. Kotak kuwi, ana kotak. Kuwi mbok lebokke. Bleng. Nek bar dilebokke. Bokke kowe mlebu sisan. Kowe nesunan. Wes mbok lebokke. Lah ora ngerti ya takon. Wis metu. Metu ning kono ana petugas. Ya. Tanganmu ki engko Eh. dicelupke mangsi. Ya sing jentik apa sing jempol? Sikil. Lho. Ora Susah karepmu. soalnya nek jentik ki cilik ngono nek jempol mati to ya. Oh pitik opo kok mati. Jentik. Jentik. Bleng. Blang. Ini sebagai tanda bahwa kamu sudah memilih. Eneng apa nih iki? Apa nih? Iki engko. Ono teleke. Yo. Mangsi. 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 Iya. Bleng. Bleng. Nah, terus mbok angkat. Kowe berarti kowe wis milih. Bar ngono digo bali. Ora. Lah iki. Diketok nggo dolan anakmu. Lho. Di Nesu meneh. iki tondo. Oh, tanda. Nah, mangsi. Nah, ben garing. Aja dilapi. Ben garing. Yo, Iki iya. tondo nek kowe wis milih dan kamu tidak bisa memilih di tempat lain. Oh. Nah, itu tondo nek kowe mau milih ning TPS kene. Sik tanggal 9 kuwi. Tandane iki. Mbok umpama ora milih ora teko ngono ora apa-apa to. Aku tak kandhani. Sebagai warga yang baik, apalagi wong Semarang, kowe KTP Semarang. KTP Semarang. Kudu milih. Asli. Kudu teko nang TPS. Nek perlu kowe ngandani kanca-kancamu supaya datang di TPS. Ngono. Iki. Lah nek umpamane ra teko. Ya kudu usahakan teko aja manut bojomu. Ya, wis. Bojomu tahun wingi kae kapan 2000 berapa tahun pura kowe ora teko nang TPS kowe. Lah aku ora teko wong ora kandhani kok. Kowe mergane wedi karo bojomu. Lah ya bojoku ngaten ngono. Wah, kowe Aku ki nek mbek bojoku Kang. ora. Lho iki bojoku ki. Rasa metu lho, Kang. Iki gek suasana koyo ngene. Ramene ya ampun ramene lho. Iki cor-coran ki. Tak rungokke saka kono. Lah kok ramene ta karuan lho. Kuwi ya bojomu. Bojoku kuwi. Kuwi ya mbok pilih. Wah, kuwi polahe wis. Kowe apa ngerti lawange ngerti lawange. Wah, kuwi. Aku dhewe bingung kok. Mulane kowe nanti saiki ra di anak. Ora Kowe sik. Lho, tak urusono mong iki kaya ngene iki cor-coran kok. Kowe mlakune wae ngerti mlakune. Biasane nek wong wedok mlakune ra ngono. Piye? Kok rame meni sing dirembuk apa? Sok tanggal 9.
Songo apa? Tanggal 9 Desember aku kudu kon mangkat. Mangkat ngendi? Neng TPS. Ora ning TPI itu. TPS golek iwak goblok. TPS. Ning TPS ki arep ngopo? Lho arep ngopo kuwi? Milih calon kepala daerah. Barang iki ora usah milih, sing milih wis akeh. Lho, sing baku wong lanang kuwi nyambut gawe. Lah ya kuwi nyelake sedelo untuk memilih calon kepala daerah, calon wali kota. Ngono lho, kowe aja ngagek ngeden-ngeden iki ndak seneni adimu. Sik kowe kok saben dina padunya apa? Kowe wingi padu masalah masakan ngopo? Lah iki leh muni. Piye? Pak, wis tak masake. Heeh. Wis tak masake. Jangan sing enak-enak. Senengane bapak. Ya. Engko nek wis tak masake tak tinggal. Ya. Lah nek wis dahar, bar dahar dingeti. Ayo bener. Lah dhek muni ngono. Lah iya bener ta? Lah iya. Lah tapi jangane kuwi tak kek meja. Terus ya tak ngeti ngono kuwi to. Lho jangan kok kon ngeti ki apane to sing dianu. Kuwi ora ngono lho, Mas. Lah kowe munimu ngono. Engko nek wis bar dahar, jangane ben ra mambu dingeti. Ya tak kek meja ngono tak ngeti ngene iki to. Jangan kok kon ngeti iki. Nek jenengan bar dahar, jangan-jangan kuwi ditumpangke kompor dinget ngono. Ora muni tumpangke kompor muni dingeti. Dingeti dipanaske ben aja basi. Ora muni dipanaske ya, muni dingeti. Nah anu ki tukoke lawuh wae. Ha. Wes tak tumbasno lawuh. Lah iya, pidi. Ning gorengan kae pinggir gang. Lah iya ki ora didahar karo Mase coba. Dipangan to wong iki ditukokke kok ora ngajeni wong wedok. Lah iki ya takone salah. Piye? Tukune ning ngene bakul gorengan takon toko gorenganmu 2000 piro? Lah bakule muni 2003. Bener. Bener murah. Ah, nang weteng ora bedhedhek kowe. Iki 2020 kok 2003. Aduh, kuwi iki goblok kowe. Kuwi tegese ngene lho, Kak. Bakule gorengan muni ngono. Ora ngono. Kuwi 2000 gorengan kuwi entuk 3. Ora ya muni entuk pokoke aku takon iki gorenganmu piro? 2000. 2000 entuk piro? 2003. Ya ngene iki lho. Ora entuk muni 2003. Saya ngene. Kowe perkara geger ku tutuke. Iki aku wis arep ngenahke sing masalah TPS tanggal 9 iki lho. Lah terus iki ajene ngomahe Sarju. Rono. Heeh. Karo Sarju ben digenahke. Masalah TPS iki ngono. Bojomu isan ben mudeng. Ora usah wong kadar kaya ngono wae kok. Iki penting kanggo wong Semarang ngono lho. Kowe ben mudeng, keuntungan dan kelebihannya ngono ya. Yo, ning ngomahe Sarju. Yo. Yo. Saya, Ketua DPRD Kota Semarang, mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan Anda menggunakan hak pilih. Saya Kapolrestabes Semarang, Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020. Polri menjamin keamanan masyarakat datang ke TPS. Saya, Komandan Kodim 073 PS Semarang, siap bersama Polri mengamankan Pilkada serentak 2020 dan siap bersama Polri menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2020. Luber, jurdil, demokratis, dan aman dari COVID-19. Pilkada untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Di sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru, agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa. Dari Kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal.
sigrak kendangane. Rama menyang Solo leho
yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Menyang Solo leh-oleh payung muda jadi lolo lupa hubung mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Saya, Ketua DPRD Kota Semarang, mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan Anda menggunakan hak pilih. Saya Kapolrestabes Semarang, Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020. Polri menjamin keamanan masyarakat datang ke TPS. Saya, Komandan Kodim 073 PS Semarang, siap bersama Polri mengamankan Pilkada serentak 2020 dan siap bersama Polri menjamin keamanan masyarakat untuk datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2020. Luber, jurdil, demokratis, dan aman dari COVID-19. Pilkada untuk kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa budaya leluhur kita sungguh luar biasa. Ada yang kita sebut tentang pelayanan obat herbal,
karena dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada akupuntur, akupressure, dan pijat baduta, dan ada juga pijat refleksi dan pijat relaksasi. Ini semua diselenggarakan di suatu tempat sehingga kita bisa mendapatkan pelayanan tradisional dengan benar dan tepat ya tentunya, karena ini sudah direkomendasi dari Kementerian Kesehatan. Gembira menurut suara irama gambar. Ki mumpung ana sarju. Tak ben dikenake sarju. Piye ana apa? Tanggal 9 dadak Mororono iki ngopo? Ngeyel. Ora gelem ning TPS. Tak kandhani tanggal 9 itu kita harus datang ke TPS. Ini Mbah, umurmu pira to? Umurku wis 90. Meh Nek pitung. kowe sesuk ora gelem ning TPS berarti kudu digawa ning TPU. Loh, mati no. Lah iyalah, apa wong urip ra digunakake hak pilihnya? Digenahke. Harus iki kewajiban sebagai warga negara yang baik, Geng Kang Sugeng. Kayak bojone bareng ya. Iki ana mobil-mobil tua wis sing Nah, bermanfaat. ono gunane. Karo mobil. Kuwi yang bapak ini. Oh, tak openi. Dadi ngene tak, tetep iku kudu wajib. Milih pemimpin wong sukses kuwi tak kayak contoh nih tak bocori. Ya. Kuwi rata-rata pakai 5 suku kata, mesti terkenal. Mosok? Mesti sukses. Oma Irama, oh iya. Joko Widodo. Oh iya. Ganjar Pranowo. Aku. Hendrar Prihardi. Oh iya. Hevea Rita. Ya, aku. Toto Pamungkas calon nih. Marco Marnadi. Iya, iso. Aku. Sugeng. Oh, Sugeng 5. Sugeng 5. Ambulan. Sing penting 5. Yang pasti gitu ya. Kita walaupun nanti di masa pandemi, kita menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara yang baik. Sik. Bicara pandemi. Kowe pandemi ya akeh job. Waduh, ini gara-gara pandemi aku sepi, tapi untung aku alhamdulillah dodolan alat elektronik. Ya nang omah kulkas tak dol, TV tak dol, apa tak dol. Apa sing nang omah menggarek mesin cuci bojoku ora oleh. Kowe ora dodolan. Loh, tapi aku ini selain sepi MC, sepi ngawak, aku pindah nge-rap. Kok nyanyi ngono? Ora ngerepoti tanggoku. Utangi sing 500. Iki bojoku ya pinter saiki. Bojoku saiki kreasi. Lah piye? Beras dicampur karo tempe. Apa kuwi? Ora iso. Lah iso. Apa? Iki gawe ngono. Apa? Beras mbek tempe. Dadi arem-arem. Ini karena pandemi, yang pasti kita harus tetap hidup sehat. Kita jaga 9 Desember itu besok bisa menggunakan hak pilihnya. Harus datang. Ojo golput. Wajib gini. Nah, kudu teko. Jaga imunitas kita lawan COVID-19. Nah, ora kudu selain olahraga kita minum jamu. Loh, kowe ngerti? Bu Ita. Bu Ita itu sehat karena minum jamu. Jadi jamunya itu beras kencur. Jadi dia ini selalu berpikir keras, bekerja keras, tekun dan jujur. Sip. Bu Ita kan aku kerja. Dia juga minum selain beras kencur, kunir asem. Kunir asem tegese. Tekun berpikir, amanah dan selalu semangat untuk membawa kota Semarang. Loh. Bu Ita. Sing dihindari kuwi ojo ngombe cabe puyang. Ora apa-apa. Ojo. Lho sehat kok. Senengnya karo cabe-cabean marai puyang. Itu hindari ya. Bu Ita sapa? Hah? Bu Ita sapa? Itu yang sana ya. Pokoknya gini, kita manfaatkan momen yang sangat luar biasa untuk menentukan kemajuan kota Semarang. Saiki jangan ngeyel. Ngeyel? Ngeyel? Iya. Ngene daripada daerah manut karo sing langsung wae sowan. Ini motor tua daripada wong tua. Langsung saja, ini kita sudah hadir di sini ada Ibu Wakil Wali Kota Semarang. Oh, Bu Ita, nggih. Ada Ketua KPU dan ada 5 suku kata juga. Marco Marnadi. Iya. Monggo. Yo gini. Nggih, matur nuwun Mas Arju, Mas Toto dan Sugeng. Nah, ki linggo kono sik ya to. Rungokno ki sing genah. Aja wong tua ki mangeyelan gitu. Ya rungokno penjelasane saka KPU ki apa? Apane KPU ki apa? Nah, oke, ini udah hadir. Terima kasih Mbak Ita dan juga Mas Nanda Gultom gitu toh. Nanda Gultom tapi Jawane kenceng. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Wah, dene udah aku mbah terus. Ya baik, selamat datang Mas Nanda di acara apa?
gayeng mateng itu gayeng obrolane, gayeng lawakane, gayeng musiknya mateng isine. Maka untuk itu aku pengen nanya nih Mas Nanda, kira-kira persiapan KPU ini gitu, di dalam pilkada besok masa pandemi ini gimana? Padahal kan ini nuwun sewu, bisa saja orang takut datang ke TPS karena takut COVID. Apalagi kalau ada unsur hoak, awas kayak petugasnya kena COVID lu. Nah, itu kan menjadikan orang takut. Ini gimana kiat-kiatnya Mas? Ya, baik. Saya izin buka masker ya Pak Margo. Selamat sore, salam sejahtera untuk seluruh warga Kota Semarang. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum terus berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa sedulur-sedulur saya sekalian warga Kota Semarang tetap bisa menyampaikan atau kemudian tetap bisa menghantarkan hak pilihnya untuk datang ke TPS seperti ketika beberapa tahun yang lalu begitu. Dan yang perlu juga kami sampaikan bahwa semua tahapan penyelenggaraan pilkada di Kota Semarang ini kita pastikan bahwa semuanya harus mematuhi aturan protokol kesehatan. Termasuk tadi kalau Mbah Marco tadi ngendikan bahwa katanya mengko nek aku teko ning TPS petugasnya COVID piye kan gitu tadi kan. Leres nggih? Gimana Batak saya terlihat enggak? Enggak terlihat ya? Nah, jadi kan itu perlu saya sampaikan bahwa nanti seluruh petugas-petugas kita, Bu Ita, seluruh petugas-petugas nanti akan bertugas di lapangan dan itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu kita pastikan sebelum bertugas mereka sudah di rapid test terlebih dahulu. Amin. Itu seperti mungkin panjenengan semua kemarin ada petugas yang datang sebanyak 3.447 orang se-Semarang di tanggal 15 sampai 13 Agustus, 15 Juli sampai 13 Agustus kemarin. Itu semua petugasnya sebelum bertugas harus dinyatakan non reaktif dulu dari rapid testnya. Termasuk nanti besok KPPS-nya pun akan kita rapid test dulu. Ini juga merupakan upaya untuk menjamin bahwa masyarakat itu merasa lebih aman dan nyaman. Itu satu. Yang kedua, nanti TPS-nya juga akan didesain sebisa mungkin untuk memperhatikan protokol kesehatan. Seperti nanti akan ada tempat cuci tangan di tiap-tiap TPS. Lalu kemudian ada pengukuran suhu sendiri di TPS tersebut. Lalu kemudian nanti akan ada bilik khusus bagi mereka yang suhunya di atas 37,3. Lalu kemudian nanti ada hand sanitizer, ada sarung tangan sekali pakai. Jadi nanti kalau kita datang ke TPS itu kayak ke rumah makan, jadi dipakai sarung tangan dulu. Jadi kita pegang surat suaranya, pegang pakunya pun kita tidak bersentuhan langsung. Dan nyelup kene tinta. Nah, ini yang juga lucu, bukan lucu, ini juga unik maksudnya adalah nanti itu tetap kemudian jarinya akan diwarnai, tetapi nanti akan ditetesi. Berbeda, jadi tetap dapat kan esensinya adalah ditandai dengan kemudian itu diberikan warna. Kalau dulu itu dicelup, kalau sekarang itu ditetesi. Ditetesi. Gitu. Ditetesin gitu. Dan netesi di plastiknya itu. Boten, nanti kan dibuka dulu, plastiknya ditetesin, habis itu cuci tangan kan begitu sebelum pulang. Jadi pada intinya itu protokol kesehatan sangat kita perhatikan, tidak hanya ketika nyoblos, termasuk nanti ketika mulai tanggal 26 kan akan ada masa kampanye. Itu juga akan kita lakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat, begitu, Wah. Gitu ya. Jadi lo nek kampanye Mas. Nggih. Kampanye itu kan biasanya kan motor-motoran. Nggih. Buar, kumpul-kumpul, pidato apa. Itu terus gimana tuh Mas? Nah, jadi begini, kalau kita KPU itu kan bekerja itu landasan utamanya adalah undang-undang. Undang-undang yang menjadi payung hukum kita semua. Kalau di undang-undang itu kan seperti yang mungkin teman-teman dengar kan ada bunyi-bunyian mengenai rapat akbar, betul tuh, ada rapat terbatas, ada gerak jalan, ada jalan sehat, mekanisme-mekanisme kampanye itu kan ada. Nah itu kan bahasanya undang-undang. Namun akhirnya di PKPU, peraturan KPU kita terbitkan itu tetap masuk semua. Namun akhirnya yang membedakan adalah adanya pembatasan mengenai jumlah, Mbak Marco. Jadi misalnya dulu rapat terbatas itu boleh di atas 100 orang. Empel-empelan gitu boleh. Kalau sekarang tidak boleh. Rapat terbatas itu boleh dihadiri maksimal 50 orang dengan memperhatikan jarak 1 meter masing-masing orang itu minimal dan juga harus berkoordinasi juga dengan satuan tugas COVID-19 yang ada di wilayah tersebut dan juga kemudian tentu juga harus memperhatikan kapasitas ruangannya. Jadi kalau misalnya nyun sewu ruangannya cilik ya ora iso wong 50 gitu loh Mbak Margo. Jadi tetap harus orang sesuai dengan kemudian jarak, itu rapat terbatas. Kalau rapat umumnya pun nanti tetap harus dibatasi maksimal orang 100, begitu. Maksimal kalau orang misalnya 100. ruangannya itu 300.
Tetap maksimalnya 100. Tetap 100. Kalau rapat terbatas maksimal 50, kalau rapat akbar yang cuman sekali itu, yang biasanya itu nanti pada kumpul-kumpul, ada motor-motor, itu cuman 100 Mbak. Biasanya kan dulu bisa 3.000, 5.000, 10.000, itu hanya 100 orang. Itu merupakan upaya KPU untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak hanya di Kota Semarang, di 270 daerah ini harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena yang lebih penting adalah selain kemudian kita harus nanti berpartisipasi di penyelenggaraan Pilwakot dan Pilkada serentak ini, yang kedua adalah kita juga berpartisipasi di dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Oke, begitu, terima Mbak kasih. Marco. Wih, Mbah, teko ora usah kuwatir karo corona. Wis disiapke kabeh. Nggih. Ambulanmu ya disiapke. Nah, wis. Iya, sekarang untuk Mbak Ita, ya toh, Mbak. Kira-kira untuk penyelenggaraan pilkada di era pandemi ini, optimismenya sejauh mana, Mbak? Ya, tentunya mungkin sudah disampaikan oleh Pak Wali beberapa waktu tadi bahwa ya kita tetap akan berusaha yang terbaik karena apapun katakanlah sekarang ini kan sudah ditetapkan nantinya lawan kotak kosong pun kan ini kan juga dianggap sebagai kompetitor karena tetap ada kotaknya itu di dalam kertas suara sehingga kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada, Mas. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Nanda selaku Ketua KPU bahwa aturan-aturan kampanye ini kan sekarang lebih banyak melalui daring. Kalau daring ini kan bisa sampai seperti live streaming ya, seperti sekarang ini kan bisa didengarkan dengan banyak orang, kita bisa menyampaikan program-program apa yang akan dilakukan oleh Hendi Ita itu untuk 5 tahun ke depan. Nah ini yang tentunya kita harus pinter-pinter bagaimana kita mempromosikan gitu, karena kan sekarang ini tidak bisa ketemu langsung, hanya ketemu saja 50 orang, rapat umum sekali saja cuma 100 orang, sehingga ini yang diharapkan bagaimana mengemas untuk membuat program-program ini bisa menarik kepada masyarakat, yang tentunya program-program yang sudah disiapkan oleh Hendi Ita ini juga sudah program-program yang merupakan kelanjutan dari program-program yang sudah dilakukan pada saat ini. Iya, oke Mbak, mungkin kalau kita lihat Mbak Ita sama Mas Hendi ini kan ora perulah wong delok milih, artinya delok telabangi Semarang wis ketok kan gitu. Lah menurut Mbak Ita sakjane itu yang kurang tuh apa sih Mbak? Apa masih ada yang segini belum cukup? Ya, namanya pembangunan ini kan harus dinamis, harus berkelanjutan, Mas, karena apalagi pada tahun 2020 ini kan banyak program-program yang kena refocusing. Pada saat 2020 ini kan banyak hanya dilakukan program ini di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, kemudian yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Lah, program-program yang terkait dengan infrastruktur, pembangunan ini kan terhenti, sehingga diharapkan nanti pada tahun 2021 di mana COVID ini juga sudah mulai turun. Hari ini sudah turun, Mas, yang awalnya mungkin 2 bulan lalu itu mungkin hampir mendekati 1.000 tapi tidak pernah 1.000. Ya. Ini juga saya mungkin mengklarifikasi kepada masyarakat. Lah, makanya kami tadi pagi, sejak tadi malam kami sudah melakukan koordinasi dengan pusat bahwa tidak betul data-data seperti itu, dan alhamdulillah tadi pagi sudah ada titik temu, kemudian nanti mungkin minggu depan akan ada perubahan angka-angka atau data-data dari COVID, karena sebetulnya tidak ada namanya 2.500, wong menyentuh 1.000 ra ono kok gitu, sehingga ini masyarakat juga harus tahu bahwa Kota Semarang ini sudah menurun sekali angka orang yang terpapar COVID. Apalagi tadi kami dengan Mas Ketua KPU juga mendengarkan ada Vikon dengan Menko Polhukam. Salah satu dari narasumber itu adalah Kepala BNPB Pak Doni Monardo menyampaikan memang pada minggu lalu kami yaitu karena datanya masih merah salah itu kami masih masuk ke dalam risiko tinggi. Tetapi tadi pagi kami sudah melakukan koordinasi komunikasi dengan pusat. Alhamdulillah tadi datanya sudah risiko sedang. Nah ini diharapkan nanti
pada bulan-bulan Oktober, November, bahkan nanti pada saat tanggal 9 ini sudah bisa masuk kategori yang hijau. Seperti itu, Mas. Amin. Ya, ini mungkin untuk Mas Nanda. Kira-kira target apa dan kemana kira-kira supaya masyarakat itu mau datang ke TPS ini kiatnya apa? Satu itu. Yang kedua, nah sekarang kan ada 300 berapa Bu pasien COVID? Yang Kota Semarang ini hanya sekitar 320, tetapi 320. Ya total sih lebih karena ada yang dari luar Semarang, Ya. tapi kalau untuk Kota Semarang khususnya 320. 320 dolar itu caranya itu untuk yang COVID itu punya hak pilih nggak? Ya, jadi semua warga negara yang secara hukum itu belum dicabut hak pilihnya, itu memiliki hak pilih, Mbak Marco. Jadi semua yang di rumah sakit atau semua yang di rumah isolasi itu pun juga memiliki hak pilih. Nah, di dalam peraturan KPU sendiri dan juga keputusan-keputusan KPU yang sudah terlampir, itu ada beberapa mekanisme. Jadi nanti mereka itu tetap bisa menyampaikan hak pilihnya difasilitasi dari TPS yang terdekat dari lokasi tersebut. Jadi kalau misalnya Nyun Sewu dari Rumah Sakit Karyadi, berarti nanti ada TPS sekitar yang nanti akan kemudian mendekati ke sana, terus kemudian nanti akan akan menggunakan pakaian hazmat lengkap gitu untuk kemudian memastikan bahwa itu dari petugas KPU. Dari petugas KPU begitu. Jadi tetap kemudian kita sebisa mungkin, jangankan yang ada di rumah isolasi, kawan-kawan kita yang sedang mengalami musibah di rumah tahanan pun tetap akan kita fasilitasi. Kawan-kawan kita yang ada di lembaga pemasyarakatan pun tetap kita fasilitasi karena mereka merupakan warga negara yang secara konstitusi itu dilindungi hak pilihnya. Begitu Mbak Marco. Oke, ya terima kasih dan terakhir Mbak Ita. Kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan? Dan ini sebagai ini sekarang seandainya ya. Ini kan masih wakil karena masih wakil wali kota. Seandainya ini kan baru bakal calon. Seandainya sudah menjadi calon, persiapan apa yang sudah dilakukan? Ya tentunya tadi sudah sampaikan Mas Marco bahwa pasti yang disiapkan kalau untuk kampanye, ini kan kampanye hanya sebentar, hanya 71 hari. Ya. Sehingga diharapkan ya kami ingin menyampaikan yang pertama masyarakat wajib atau kita himbau untuk bisa datang ke TPS karena hak pilih ini adalah untuk pesta demokrasi untuk menentukan masa depan Kota Semarang khususnya. Yang kedua tentunya dari Hendi Ita ini kan akan menyampaikan program-program apa yang menjadi kelanjutan, apa yang menjadi program-program yang belum terbenahi pada saat sekarang untuk dilanjutkan pada periode yang akan datang. Yaitu yang menjadi satu prioritas visi misi dari Hendi Ita untuk bisa menjadikan Semarang semakin hebat. Amin. Iya, baik. Ada satu lagi pertanyaan boleh nggak? Satu yang paling urgent dan penting sekali untuk KPU. Karena banyak masyarakat beranggapan bahwa wala nih calon siji mesti menangi. Bener nggak sih itu? Baik, sebenarnya semua orang boleh mempersepsikan apapun. Ya. Uang berpendapat, berpikir itu kan tidak dilarang kan gitu. Namun yang terpenting adalah saya kira calonnya mau 1, 2, 3 atau 4, 5 itu semua memiliki konsekuensi masing-masing. Ya begitu. Jadi belum tentu juga semua yang ada di depan mata itu seperti apa yang diharapkan. Jadi kalau menurut saya adalah yang lebih penting itu adalah pemilu itu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi ini semacam kayak perhelatan yang sifatnya itu sakral ya. Jadi harapan kita itu datang ke TPS itu kayak semacam ajang silaturahmi. Ya, ini ajang kemudian untuk mensupport kota ini kan begitu. Ya harapan kita adalah ayo mari sama-sama kita datang ke TPS, kita pastikan kita berpartisipasi di sana. Monggo terserah mau seperti apa. Tapi yang pasti dengan kita ikut berpartisipasi, kalau saya mengutip bahasanya Pak Mahfud MD itu, dengan kita datang ke TPS itu bukan untuk memilih pemimpin yang terbaik, tapi untuk menghindarkan kita dari pilihan yang paling buruk. Jadi mungkin begitu Pak Marco. Ya. Oke, berarti hitungannya tetap 50+1 ya. Sing menang itu loh Mas. Kalau itu
Kalau itu saya kira mau calonnya 1 atau 2 pun tetap begitu, Pak. Jadi 1 atau 2 tetap 50 per 1. Iya, kan begitu. Ya wis intinya itu. Nggih. Iyalah, ya jadi sudah lego nggih, Pak Marco. Sudah lego nggih. Lego banget. Lah itu lho pengertian itu lho, baik kangele ra karuan. Semoga ya, Pak. Lawak tapi daring. Karo lawak garing. Kowe ngelawak garingan tok. Baik pemirsa, ternyata ini sudah jelas semuanya. Artinya dari KPU sudah menjelaskan, dari Mbak Ita juga sudah menjelaskan bagaimana pentingnya datang ke TPS. Bagaimana kita mensukseskan ini enggak pilkada untuk 2020 ini, dan tidak perlu takut persoalan Covid yang ada di TPS karena semua petugas sudah melalui protokol kesehatan. Jadi amin. Jadi wis pokoknya teko nyoblos ngono wae lah wis. Ora usah nggo mikir ngono engko nek kena Covid apa dan sebagainya ilang. Baik. Saya kira itu perjumpaan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Ita, dan terima kasih Mas Nanda, dan terima kasih juga Mas Arju dan Toto Saya, dan juga pasukan Tresno Budoyo yang sudah menghibur kita semuanya. Saya kira jangan kemana-mana, kita tunggu yang satu. Pertama kali aku main ke rumah temanku, awalnya biasa saja, ku dengar celoteh dan ada yang datang mengetuk pintu kamar. Oh ternyata kamu, kulihat dirimu, senyum malu aku seperti merayu. Oh tatapan kamu buatku tersipu, akhirnya aku duluan yang menyapamu.
ducting dan menara telekomunikasi seluler bersama di Kota Semarang. Direncanakan akan dibangun di 362 ruas jalan kota dengan total panjang UDIH atau dengan total panjang jaringan 506 km dan menara telekomunikasi seluler sebanyak-banyaknya 230 menara akan dibangun. Proyek ini dimulai dengan pembangunan 8 ruas jalan prioritas dengan total panjang jaringan 29.211 meter dengan pembangunan 7 menara telekomunikasi seluler. Jaringan ducting bersama terdiri dari beberapa konstruksi, di antaranya UDIH, pipa HDPE dan PVC, horizontal directional drilling, handhole, manhole, dan menara telekomunikasi seluler. Di acara visual radio pemerintah Kota Semarang, Diskominfo Kota Semarang. Terima kasih FK Mitra Kota Semarang yang sudah main, juga ada Tresno Budoyo, Lawak Reunian dan teman-teman dari Holder Semarang. Sampai jumpa di acara visual radio selanjutnya. Hasta la vista, mi amor. Terima mundur timbang loro ati. Ora bakal bali paribasan awak urip kari belu
kudu kulit malah suka teki. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wong sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane, kowe sing lak golek menangmu dhewe.